2 orang meninggal dan 1 kritis akibat kecelakaan beruntun di Probolinggo, Jawa Timur. Mobil rombongan pemancing tertabrak kereta api barang di Lamongan, Jawa Timur. Aparat keamanan Texas mengakui lamban merespon laporan penembakan massal di sekolah dasar Rock di Uvalde. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, polisi menangkap 3 pria yang menganiaya pasangan kekasih di Denpasar, Bali. Para tersangka terancam 5 tahun penjara. Aduh, di mobil raga, Bang. Aduh. Mundur, Bang. Nanti kena kucing. Video 3 orang pria menganiaya pasangan kekasih berinisial LS dan AAHR di Denpasar, Bali viral di media sosial. Kejadian bermula saat pasangan kekasih yang berboncengan melintas di Jalan Raya Pemogan, Denpasar, Bali. Salah satu pelaku menggoda korban, namun tidak dihiraukan. Saat korban berhenti di lampu merah Teguh Umar, salah satu pelaku turun dari mobil dan menganiaya korban. 2 orang rekan pelaku pun ikut menganiaya korban. Setelah mendapat laporan polisi kemudian menangkap 3 pelaku penganiayaan. 3 pelaku berinisial DO 26 tahun, MDK 26 tahun, dan TRB 26 tahun. Untuk motif, jadi mereka spontan. Kejadian ini spontan, di mana para pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi tidak ada motif pribadi antara pelaku dengan korban, itu tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah bertemu sebelumnya, tidak pernah ada permasalahan sebelumnya. Menurut polisi, saat menganiaya korban, pelaku dalam pengaruh minuman keras. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Anyus melaporkan. Seorang karyawan SPBU di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya orang tak dikenal. Pelaku berhasil ditangkap dan langsung diamankan ke kantor polisi. Seorang karyawan SPBU Jalan Giobos, Palangkaraya dianiaya oleh orang tak dikenal pada Sabtu pagi. Dalam rekaman CCTV ini terlihat, seorang pria tak dikenal datang ke SPBU, memarkirkan sepeda motornya, lalu menganiaya korban yang sedang bertugas melayani pengisian BBM. Selain memukul kepala korban, pelaku juga menendang korban hingga terjatuh. Rekan korban tak berani menolong karena pelaku sempat mengancam dengan senjata tajam di pinggangnya. Usai menganiaya korban, pelaku yang datang seorang diri ini langsung meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motornya. Korban bernama Syahrani mengaku dirinya sama sekali tidak mengenal dan tidak memiliki masalah apapun dengan pelaku. Pelaku itu kan datangnya dari belakang belakang. Bapak tadi bertugas. Iya, mau melayani konsumen, ya langsung aja dipukul. Ya, Berapa kali Bapak? sekali jadi belakang. Sampai ditendang. Ya, ditendang kan jatuh. Nah itu kita nggak bisa apa lagi. Gitu aja. Nggak kenal. Setelah video penganiayaan pegawai SPBU ini viral di media sosial, petugas berhasil menangkap pelaku bernama Ramli saat berada di sekitar Pasar Besar Palangkaraya. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Pahandut, Palangkaraya bersama barang bukti, motor, dan senjata tajam. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Korban pemerkosaan di Warakas, Tanjung Priok melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polres Metro Jakarta Utara. Pelapor ini didampingi langsung oleh relawan perempuan dan anak Partai Perindo dengan membawa barang bukti. Partai Persatuan Indonesia melalui relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi korban ruda paksa anak di bawah umur di Warakas, Tanjung Priok melapor ke Polres Metro Jakarta Utara.
kasus ruda paksa ini menimpa anak di bawah umur berinisial RC. Sejumlah barang bukti dibawa termasuk hasil visum dari rumah sakit. Polisi diharapkan segera memproses laporan ini dan menangkap tersangka. Kami mendapat surat kuasa dari orang tua dan RT untuk relawan perempuan dan anak Perindo mendampingi kasus ini. Kami relawan perempuan dan anak Perindo mendampinginya itu secara gratis. Pendampingan ini menjadi wujud nyata relawan perempuan dan anak Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat kompor minyak yang meleleh, sebuah pabrik makanan ringan di Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu siang terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan sebagian bangunan pabrik. Kebakaran di pabrik makaroni di Gudo, Klaten, Tolong. Kebakaran terjadi di sebuah pabrik makanan ringan yang berlokasi di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu siang. Kebakaran terjadi saat sejumlah karyawan sedang menggoreng dan memanggang sejumlah bahan makanan. Tiba-tiba minyak goreng dari salah satu penggorengan yang digunakan memasak menciprat ke api, hingga membuat kompor meledak membakar sebagian bahan yang berada di dalam ruangan penggorengan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membakar atap bangunan pabrik. Setidaknya 4 unit mobil pemadam kebakaran Pemda Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran bisa dipadamkan setelah hampir 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sepertinya dari minyak panas yang menetes ke kompor. Oh, iya. Ini pabrik apa sih, Pak? Pabrik penggorengan pembuatan makanan ringan, kerupuk. Sementara itu, karyawan pabrik dibantu warga berusaha mengevakuasi sejumlah bahan makanan yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran yang menimpa pabrik makanan ringan ini kini dalam penanganan petugas Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan rumah di Pasaman, Sumatera Barat terendam lumpur dan satu rumah warga hanyut terbawa banjir. Informasinya sesaat lagi.